Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur karena masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mengadakan Godly Family. Mental health atau kesehatan mental. Mungkin kita sudah sering mendengarnya. Kita sering mendengar orang mengucapkannya dan banyak orang yang peduli dengan kesehatan mental, bukan hanya kesehatan fisik. Namun apa yang Bapak Ibu pikirkan tentang kesehatan mental? Apa yang terlintas di dalam pikiran kita ketika kita mendengar tentang kesehatan mental? Mungkin kita akan berpikir tentang, wah ini orang yang stres, orang yang depresi, orang yang penuh dengan kecemasan, atau mungkin kita mengenal istilah-istilah seperti OCD lah, ya, yang membuat kita mengaitkan itu dengan kesehatan mental. Hari ini telah hadir bersama dengan saya, seorang pendeta, seorang dosen, dan seorang konselor yang sudah menangani berbagai macam kasus tentang kesehatan mental, Ibu Vivian Asusilo. Selamat datang Bu Vivian. Terima kasih. Senang sekali bertemu dengan Ibu. Ya, dulu kita pernah bersama-sama juga ya Bu ya di acara ini. Baik Bu Vivian, sebelum kita mulai, Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk di dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur untuk kasih pemeliharaan Tuhan yang senantiasa ada di dalam hidup kami, memelihara hidup kami. Di tengah dunia yang tidak sempurna ini ya Bapa, kami sungguh memohon pertolongan Tuhan, supaya Tuhan yang memimpin kami, agar kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang lebih sehat, lebih baik, bukan hanya secara fisik tetapi juga secara mental, bahkan kerohanian kami. Kami saat ini berdoa untuk Ibu Vivian yang akan membagikan materi tentang kesehatan mental. Tuhan tolonglah beliau, supaya apa yang disampaikan nanti boleh membekali kami, menolong kami untuk lebih sadar dengan keadaan di sekitar kami, dan juga menolong kami menjadi pribadi-pribadi dan keluarga-keluarga yang lebih baik, lebih sehat, dan ya Bapa lebih berkenan kepadamu. Kami berdoa untuk setiap kami yang mendengarkan acara ini. Bapa tolonglah supaya kami mempunyai hati yang terbuka untuk mendengarkan. Mungkin juga hati yang terbuka untuk merefleksikan diri. Sehingga bukan hanya firman ini lewat begitu saja, tetapi ini boleh membekali kami. Kami mau menyerahkan jam ini ya Bapa ke dalam tangan Tuhan. Bekerjalah di dalam caramu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baik Bu Vivian, ya belakangan ini kita sudah seperti yang tadi saya utarakan ya Bu, kita sudah mendengar banyak tentang kesehatan mental. Nah mungkin Bu Vivian bisa jelaskan apa ya kesehatan mental itu, seperti apa gitu Bu, silakan. Oke, sebetulnya saya ingin memulai dengan kita ini. Mulai tahun 1992 ada Mental Awareness Week. Jadi itu setiap tahun ada negara tertentu diutamakan pada bulan Mei, ada yang bulan Oktober. Jadi menunjukkan dunia memangnya sudah kan tentang kesehatan mental. Lah kalau kesehatan mental itu apa? Ini kita harus melihat apa yang definisi dari World Health Organization tentang definisi kesehatan mental, yaitu keadaan sejahtera di mana seseorang menyadari kemampuannya sendiri dan dapat mengatasi tekanan hidup yang normal dan dapat bekerja secara produktif dan bermanfaat dan mampu membuat keputusan yang tepat dan dapat kontribusi terhadap komunitasnya. Jadi saya jelaskan sedikit. Yang pertama itu kata lain dikatakan dalam keadaan damai sejahtera. Kita manusia ini punya banyak tantangan. Bagaimana bisa damai sejahtera? Nah kita datangnya damai sejahtera dari Yesus yang mengatakan damai sejahtera ku tinggalkan kebagimu. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu, dan aku memberi kepadamu tidak seperti dunia memberi. Janganlah gelisah
dan gentar hatimu. Ini di Yohanes pasal 14 ayat 27. Jadi damai sejahtera sesungguhnya datangnya dari Tuhan yang memberikan pada kita. Lalu dikatakan sadar akan kemampuannya sendiri. Jadi orang yang sehat mental itu tahu dia ini kemampuannya, kelebihannya apa, kekurangannya apa. Kalau memang ada kekurangan, ya nggak apa-apa, nggak menjadi minder, tapi berusaha untuk ya menambah-nambah apa yang bisa membantu kemampuannya. Tapi kalau kelebihan, ya juga nggak sombong, bersyukur tapi bisa membantu orang lain. Lalu dikatakan dapat mengatasi tekanan-tekanan hidup yang normal. Jadi orang hidup di dunia ya memang kita sejak Adam Hawa yang jatuh ada tekanan hidup, ada yang normal, yaitu kalau memangnya ada sesuatu membuat kita stres, tapi kita dapat mengatasinya dengan bantuan Tuhan. Itu. Lalu dikatakan dapat bekerja secara produktif dan bermanfaat. Jadi bukan hanya bisa hidup normal, tapi bisa produktif. Dan dia bisa masih membantu orang-orang, bermanfaat bagi masyarakat, bagi Tuhan. Dan dapat mampu membuat keputusan tepat. Jadi kalau ada sesuatu hal yang sulit ini keputusannya gimana? Ya bisa tidak langsung membuat keputusan tanpa dipikir, tapi bisa menimbang-nimbang, berdoa, bisa minta bantuan orang-orang yang tahu tentang bidang itu, lalu membuat keputusan. Lalu dapat kontribusi untuk komunitasnya. Jadi apa yang dia lakukan bukan untuk dirinya sendiri, bukan untuk keluarganya sendiri, tapi untuk masyarakat yang luas dan untuk Tuhan. Nah, itu. Wah, jadi itu yang disebut kesehatan mental yang sehat ya Bu ya. Yang sehat itu yang bisa berkontribusi, tahu kemampuan, sadar kemampuan, itu bisa berbagi, begitu ya Bu ya. Nah, kira-kira Bu Vivian, faktor apa sih yang mempengaruhi yang membuat kesehatan mental kita ini jadi istilahnya terganggu gitu ya Bu ya? Ya, gangguan mental itu hal yang biasa. Dikatakan 1 dari 5 orang di dunia ini mengalami gangguan mental. Dan setelah pandemi COVID menjadi 1 di antara 4 orang mengalami gangguan mental. Nah itu makin banyak ya Bu ya berarti betul. Ya. Dan ini bisa terjadi di segala umur, mulai dari anak kecil sampai orang dewasa. Gitu. Mulai anak-anak Bu, iya, bisa ya. bahkan ada yang mulai masih di dalam rahim ibu sudah ada gangguan begitu. Jadi kalau kita melihat gangguan mental ini dikatakan oleh para ahli diduga sebabkan berbagai faktor genetik dan lingkungan. Jadi kalau ada faktor keturunan, jadi orang kalau ini sering terjadi pada orang yang keluarganya atau ada saudara-saudaranya ada gangguan mental, ya ini ada resiko lebih besar. Ada kemungkinan ya. Ya, resikonya lebih besar di situ. Dan juga itu orang yang mempunyai genetik seperti itu ada sedikit pemicunya sudah lebih cepat gangguan mental. Lalu situasi lingkungan sebelum lahir. Jadi orang masih dalam rahim ibu pun, terutama kalau ibunya itu makan obat-obat terlarang, ya itu bisa memicu nanti, bisa mengganggu mentalnya anak yang di dalam kandungan itu. Lalu kimia dalam otak. Di sini ini adanya namanya neurotransmitter, bahan kimia otak ini secara alami ini harus membawa sinyal ke bagian otak dan tubuh seseorang. Tetapi kalau jaringan syaraf ini ada gangguan, maka fungsinya ini bisa berubah sehingga menyebabkan orang lebih gampang depresi dan ada gangguan emosional lainnya.
Lalu ada resikonya orang kena gangguan mental itu lebih sering itu orang yang semacam apa? Yaitu kalau ada tekanan kehidupan, ya apalagi terjadi kalau seandainya orang PHK, lalu ada kehilangan orang yang dikasihi, nah itu, dan juga perceraian, nah itu risikonya lebih besar. Gitu. Lalu juga orang yang dengan penyakit kronis tertentu begitu, itu bisa juga ada risikonya. Lalu juga ada kalau seandainya orang itu mengalami cedera dalam otaknya karena kecelakaan, nah itu bisa juga memicu, yaitu di situ. Lalu pengalaman yang traumatis sehingga mungkin sekarang ini di dalam peperangan dan itu dan lain sebagainya, dia melihat atau mengalami, nah itu bisa. Lalu dengan obat-obat terlarang tadi saya katakan, dia di dalam kandungan sudah seperti itu, lalu nanti kalau sudah dewasa makan itu juga bisa memicu juga gitu. Lalu juga kalau ada riwayat dia ini ada kekerasan dalam keluarga, kekerasan fisik, emosi, seksual, penelantaran juga bisa lebih beresiko. Lalu juga kalau tidak ada hubungan yang kuat di dalam keluarganya atau dengan orang lain. Nah, komplikasinya dengan sendirinya orang yang terisolasi sendiri, nggak ada dukungan orang di sekitarnya, itu lebih komplikasinya di situ. Dan juga di sini kalau keluarga di mana dia tinggal itu konflik, nah di situ jadinya juga lebih susah ditangani. Ya, juga dikatakannya kalau ada penyakit seperti penyakit jantung dan lain sebagainya begitu. Wah, kalau lihat itu banyak sekali ya faktornya ya, Bu Vivian ya, dan mungkin ya itu yang benar ya, 1 dibanding 4 orang itu pernah mengalami gangguan kesehatan mental. Betul. Iya. Wah, kalau gitu kira-kira Bu Vivian bentuk kesehatan mental yang banyak ditemui di sekitar kita nih seperti apa sih Bu, supaya kita juga bisa aware gitu ya. Jadi banyak ditemui itu ya stres ya, trauma kehidupan. Ya, orang mengalami trauma tadi saya katakan, mungkin kehilangan pekerjaan, orang mengalami trauma kalau mungkin ada anggota keluarga yang dicintai meninggal. Nah, juga peristiwa kehidupan yang sangat menyakitkan sehingga menyebabkan namanya PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder gitu. Itu juga bisa mengganggu gitu. Ada juga yang banyak itu adalah gangguan depresi. Depresi termasuk ya. Ya, jadi kesedihan yang mendalam, yang intens. Ini tergantung gejalanya berlainan. Ada depresi namanya exogenous depression, yaitu reaktif. Ya, ini karena reaksi terhadap lingkungan atau kejadian tertentu, yaitu tadi saya katakan macam-macam hal, tadi kehilangan, ya, perceraian dan lain sebagainya. Ini hampir semua orang bisa mengalami kesedihan, tapi ada yang sampai mendalam gitu. Lalu ada major depression. Nah, ini adalah memengaruhi perasaannya orang itu dan dia akhirnya tidak bisa berfungsi lagi. Yang tadinya itu bisa mengurus diri sendiri, bisa bekerja, bisa dengan teman, tapi sekarang kok nggak bisa lagi. Nah, di sini ini dikatakan dia ini menjadi sulit belajar, kalau sekolah sulit tidur, sulit makan dan lain sebagainya. Di sini ini major. Lalu ada namanya persistent depressive disorder. Ini tidak parah tapi jangka panjang. Dia masih bisa berfungsi tapi tidak terlalu baik gitu. Ini namanya unipolar depression. Tapi juga adanya bipolar depression. Jadi ini suasana hatinya berubah-ubah. Nah, ini gangguan bipolar ini adalah mencakup gangguan, ada episode mania, bergantian, tadinya ini aktivitasnya senang, gembira, lalu langsung depresi, begitu bisa bergantian gitu. Lalu gangguan yang banyak itu gangguan kecemasan, khawatir.
khawatir apa aja, kecil-kecil pun dikhawatirkan. So, firman Tuhan mengatakan orang khawatir tentang pakaian, tentang makanan, tentang apa. Ya, tapi khawatirnya berlebihan begitu ya. Jadi dia menyebabkan orang yang cemas ini ada sehingga panik gitu, karena begitu cemasnya panik menghadapi sesuatu gitu. Lalu ada yang namanya gangguan obsesif compulsive disorder atau OCD. Nah, ini gangguan ini adalah dia ini yaitu terobsesi pada sesuatu. Dia ini akan harus melakukan sesuatu berulang begitu. Lalu ada gangguan perkembangan syaraf. Nah, ini kalau anak biasanya itu adalah berhubungan dengan ADHD, yaitu Attention Deficit Hyperactivity Disorder, sehingga dia sulit sekali belajar dan juga ya terus bergerak dan lain sebagainya ini. Lalu ada juga yang banyak itu gangguan somatik. Gangguan somatik itu gangguan yang ini berhubungan dengan dia ini selalu ini memikirkan, aduh ini kok apa ya, ini tubuh saya yang sakit di sini, tubuh saya dia sakit di situ, sehingga dia ini penyakitnya itu kok banyak gitu loh. Padahal kalau diperiksa kan nggak ada penyakitnya. Nah, itu gangguan somatik ya gitu ya gejalanya ini. Ada juga gangguan makan. Padahal orangnya ini mau diet, mau jadi kurus, padahal tubuhnya sudah nggak gemuk lagi, tapi masih terus khawatir, sehingga dia ini takut kegemukan, padahal sudah nggak gemuk gitu. Atau kebalikannya, maka makan berlebihan begitu. Nah, itulah kira-kira ada beberapa seperti itu. Banyaklah sekali, saya nggak ada waktu untuk sebutkan semua. Tapi ada juga gangguan yang berhubungan dengan zat dan kecanduan. Jadi itu zat-zat obat-obat terlarang ini sehingga membuat dia ini akhirnya menjadi adiktif. Ini terjadi kecanduan, bukan hanya itu aja, bisa juga kecanduan minum alkohol, kecanduan judi dan lain sebagainya. Apa kecanduan gadget juga bisa termasuk di situ? Termasuk, ya gitu. Wow. Ya. Jadi itu ya Bu ya, banyak sekali bentuk-bentuk yang kesehatan mental yang mungkin kita nggak sadar gitu ya Bu, kalau itu ternyata itu sebuah kecanduan gitu. Betul. Nah, kira-kira Bu Vivian, gimana nih kita ini tahu gitu ya, atau gejala apa yang kira-kira kita bisa amati, gejala orang-orang yang mengalami gangguan di dalam kesehatan mental itu kira-kira seperti apa Bu Vivian? Nah, ini gangguannya tergantung tanda-tandanya. Gejalanya tergantung dari gangguan apa, termasuk apa yang tadi saya sebutkan begitu. Kalau dilihat seperti orang yang tadi saya nyatakan gangguan dia ini dalam hal makan, tadi itu ya gangguan makan ini, jadi dia ini selalu dietnya itu bukan karena diet kesehatan ya, karena memangnya nggak boleh makan terlalu banyak garam itu untuk karena hipertensi, bukan, tapi ekstrim itu jadi gangguan mental. Jadi kelihatannya dia ini salah ekstrim, nggak bisa makan, bukan nggak bisa makan, nggak bisa, kalau makan agak banyak sedikit muntah-muntah dan lain sebagainya. Lalu juga ada yang gangguannya ini putus asa terus-terusan. Orang ini kok begitu, kok dia ini depresi ternyata menghadapi kehidupannya, putus asa. Jadi di sini kesedihannya yang berkepanjangan begitu. Lalu perubahan dalam pikirannya itu begitu drastis. Lah ini biasa-biasa, akhirnya begitu putus asa, tidak berpengharapan, sehingga mikirkan bunuh diri begitu. Lah itu apa ini, kok kelihatan orang ini tidak semangat hidup. Nah, ini ada sesuatu gitu. Dan juga dia sini orang yang tadinya mampu untuk bekerja, bahkan menjadi manajer di perusahaan, loh, akhirnya kok sekarang nggak bisa bangun tidur. Apa yang terjadi? Bukannya sakit apa, tapi tidak ada kemampuan untuk bangun pun nggak bisa begitu. Jadi ini ada sesuatu yang terjadi. Jadi gangguan itu kadang-kadang orang tadi ada yang somatif, jadi dikatakan selalu tubuhnya yang sakit.
jadi sakit perut, nanti sakit punggungnya, sakit nyeri di sana sini, begitu. Itu ada yang seperti itu. Jadi beberapa orang yang kalau melihat tanda-tandanya yang kita akan membantu seseorang, yaitu kok dia ini kenapa ya kelihatannya tadi ini dia oke, sekarang kok enggak mau berrelasi. Nah, gitu dengan orang, menyendiri. Dan juga ini kok kelihatannya ini tidak punya pengharapan dan lain sebagainya. Nah, ini kita perlu memperhatikan orang seperti itu ya. Dan juga orang yang tadinya berprestasi, saya katakan tadi ini dia manajer, kok sekarang nggak bisa lagi bekerja. Kok bekerja, bangun tidur pun nggak bisa. Sampai sebegitunya ya Bu Vivian. Bukan karena tubuhnya tulang sakit apa, bukan, tapi nggak ada kekuatan untuk bangun pun nggak bisa gitu. Iya. Jadi kalau kita melihat orang-orang dengan gejala seperti itu, misalnya tadinya berprestasi sekarang enggak, orang yang menarik diri, orang yang tekanannya terlalu banyak, terlalu khawatir. Nah, kita perlu waspada dengan hal-hal seperti itu ya Bu Vivian. Ya, membantu kalau melihat begitu apa yang terjadi ditanya. Oke. Kalau di dalam proses parenting Bu Vivian, nah itu hal-hal apa yang paling signifikan yang mempengaruhi kesehatan mental seseorang? Nah, ini anak-anak kecil ya, terutama anak-anak kecil ini adalah banyak yang kalau mengalami kekerasan, yang tadi kekerasan fisik, emosi, seksual, dan juga di sini penelantaran. Nah, ini akan mengalami banyak gangguan. Dan itu mungkin bisa terjadi namanya PTSD. Akhirnya dia itu tadi sebutkan salah satu dari gejalanya orang gangguan mental itu adalah kalau mengalami kekerasan yang besar itu. Lalu kalau hubungan keluarganya yang gak harmonis, dia selalu melihat orang tuanya ini bertengkar satu dengan lainnya, dan bahkan ada kekerasan di antara kedua orang tuanya. Dia sendiri mungkin juga ketakutan dia ini melarikan diri supaya dia nggak kena pukulan. Begitu. Juga di sini dia juga takut kalau orang tuanya bercerai, saya nanti gimana nasibnya. Jadi itu sudah membuat dia sudah memikirkan tentang seperti itu. Lalu orang tua yang terlalu sibuk, ya memang menyediakan uang, tapi nggak ada waktu untuk anak. Nggak hadir ya Bu? Ya hadir, ya gitu. Hadirnya mungkin suster, mungkin siapa, tapi bukan orang tuanya. Jadi anak merasa ini kok nggak ada yang memperhatikan aku ya. Ini apa barang-barang yang mama berikan untuk aku, papa berikan aku, tapi saya butuh papa mama. Nah itu nggak ada. Nah ini dia merasa tidak dihargai. Dia merasa aku ini kok nggak dihargai orang tua. Apa sih? Orang tua lebih senang dengan uang-uangnya. Untuk apa? Aku mau orang tuaku. Begitu. Nggak dianggap penting gitu ya Bu ya dia ya. Gitu. Dan juga di sini juga anak yang bisa mengalami gangguan di sini mempengaruhi perkembangan mental. Ini anak terlalu segala macam dibantu loh. Maksudnya kita membantu yang membantu. Tapi kalau anak sudah bisa sendiri, masa sudah anak ini sudah agak besar masih disuap-suapin terus begitulah. Ini kan tadi adalah salah satu definisinya anak itu mampu berbuat sesuatu. Nah, kan gini, mau berangkat sekolah tasnya harus diangkatkan orang tuanya, loh kan bisa ngambil sendiri. Nah ini sudah belajar ini semuanya ini berantakan main-main, loh itu orang lain yang harus bersihkan, pembantu yang harus bersihkan atau siapa. Loh anak ini harus diberi tanggung jawab. Nah itu adalah peran supaya anak ini mampu dan juga ada sesuatu kesulitan mampu untuk menghadapi orang tua mendidik bagaimana, bukannya dibiarkan tapi dibimbing. Kamu juga bisa melakukan, mampu menghadapi tantangan ini, apa yang kamu bisa lakukan, dibimbing dan dibantu begitu. Dan juga anak ini ada yang kurang didorong untuk gigih berusaha. Sedikit-sedikit maka dia merasa aku nggak bisa loh. Coba gigih berusaha. Nah, supaya kita bukan melihat hasilnya itu prestasinya, kalau angka itu 10 ya enggak, tapi lihat dia ini giginya berusaha, progresnya seperti apa ya. Itu penting dorongan dari orang tua. Dan juga anak yang ini orang tua membuat bingung kalau orang tuanya
berita yang double bind, membuat anak bingung. Akhirnya nih orang tuaku maunya apa? Double bind itu tahu apa? Dan Membingungkan gitu ya, Bu ya. Jadi segini, ini ada makanan enak. Ini aku membuat untuk Bu Eni ya makanan enak gini. Terus Bu Eni makan, langsung bang orang tuanya mengatakan, tahu, mama capek tadi ini membuat ini demi kamu. Jadi anak ini mau makan, ya. Kalau mau makan, kok rasanya aduh aku sudah melelahkan mama. Membuat mama repot gitu ya, Bu. Kalau enggak mama, sudah repot-repot enggak dimakan. Jadi dua-duanya salah. Makan salah, enggak makan juga salah ya, Bu ya. Nah, kalau pesan-pesan seperti itu membingungkan anak, mempengaruhi perkembangan mentalnya gitu. Wah, jadi ternyata ya pengaruh pola asuh ya, Bu Vivian ya. Bagaimana mengizinkan anak untuk mandiri, tetapi juga enggak terlalu mandiri. Itu yang mempengaruhi anak-anak untuk orang tua ya di dalam mendidik anak, sehingga ini bisa mempengaruhi kesehatan mental mereka ya. Cara orang tua, kehadiran orang tua itu ternyata penting sekali ya, Bu Vivian. Oke. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sebelum kita melanjutkan, kita akan menyaksikan cuplikan video tentang sebuah keluarga yang mengalami pergumulan di dalam kesehatan mental. Mari kita saksikan. Sebelumnya sih Kelly ngerasa kayak baru sadarnya ini saat besar-besar itu, umur sekitar SMA, kuliah, itu baru ngerasa kayak, oh iya ya, Kelly ini kok punya pattern, kayak dari kecil tuh punya pattern kayak ada kecemasan, ada kayak kekhawatiran yang lumayan cukup tinggi gitu. Sehingga Kelly tuh ngerasa kayak mungkin dari umur kecil sebenarnya Kelly itu sudah mulai ada stresor kayak gitu. Di sekitar di umur 12 tahun itu Kelly mulai menyadari kayak, oh iya ya, Kelly kok ada sesuatu hal yang membuat Kelly ini akhirnya kayak lebih merasa kayak Kelly ini punya depresi kayak gitu. Saat saya merasa seperti itu tuh betul-betul titik terendah mungkin ya. Saya langsung kayak jeglek gitu rasanya, bagaimana saya ini orang tua kok anak saya ini apa gitu ya. Saya terus refleksi. Saya pikir apakah karena saya ini seorang pekerja sehingga saya ini lupa tanggung jawab terhadap anak, padahal saya juga sudah berusaha untuk membalance antara pekerjaan dengan keluarga, tapi kok tingkah laku anak saya seperti ini. Pada waktu itu saya terus bertanya sama Tuhan, apakah karena saya bekerja sehingga saya melupakan tanggung jawab saya sebagai orang tua untuk anak-anak saya, tanggung jawab saya untuk keluarga. Padahal saya juga pikir orang lain juga bekerja seperti saya. Itu yang saya jadi bingung dan saya mungkin sedih. Saya terus menangis. Saya bilang, Tuhan, saya ini salah gitu. Tapi saya juga merasa kayak hari itu tuh betul-betul titik rendah saya. Saat saya betul-betul mengetahui bahwa anak saya mengalami satu gangguan emosional yang labil. Padahal saya pikir saya ini sudah berusaha untuk membalanskan antara saya bekerja, juga tanggung jawab saya sebagai ibu, tanggung jawab saya juga sebagai istri. Disitulah terus pertanyaan itu tuh menghantui dan mengganggu saya. Puji Tuhan, saat kami mengetahui kondisi Kelly yang seperti itu, kami bisa satu hati untuk sepakat ya, kita ini mau apa gitu. Terus akhirnya kita pasti pertama kita berdoa ya, kita bilang Tuhan ini apa gitu. Terus akhirnya kita datengin konselor, kita tanya psikolog, kita tanya ke psikiater. Walaupun Kelly nggak mau waktu itu, masih Kelly masih, kita kan orang awam ya, jadi kita juga belum tahu untuk melihat mendampingi Kelly itu bagaimana. Kan kita betul-betul buta. Saat kondisi Kelly up, saat kondisi Kelly down, itu unpredictable.
Jadi kita terus saling tukar pikiran juga ya. Pap ini gimana gitu, saya tanya gitu. Terus dari Pak Louis juga bilang, oke, kalau gitu kita jalani ini satu keluarga. Jadi itu tuh betul-betul kayak satu kekuatan yang oke, kalau gitu kita jalani family terapi dulu. Bagaimana kita menerima dulu. Kan dengan kita suami istri sama-sama ada egonya, kita bilang oke, aku menerima, Pak Louis juga menerima, ya dari saudara-saudaranya juga. Oke, kita jalanin ini, kita dapat kondisi seperti ini, kita jalanin sama-sama. Kelly mungkin lebih mikir kayak hopeless ya, kayak sebenarnya ini beneran enggak ya, kayak ini akan berguna apa enggak untuk Kelly, apakah akan bisa membantu Kelly kayak gitu. Tetapi Kelly akhirnya kayak berpikir kayak ya ini pasti sesuatu hal yang kecil Tuhan sudah siapkan, pasti ada sesuatu hal yang akan Tuhan pergunakan juga untuk Kelly kayak gitu. Rasa penolakan kayak kok anak ini aneh kayak gitu, pasti ada kayak teman-teman ngerasa kayak kok Kelly kayak gini kayak gitu, kok emosinya nggak stabil, pasti ada omongan-omongan seperti itu kayak gitu. Targetnya setelah kita mengetahui ya anak kita dalam kondisi mental seperti itu, targetnya satu, mandiri. Kami orang tua ini cuman kepingin kelak anak ini bisa mandiri, dia bisa bekerja, dia bisa bersosialisasi dengan baik, sehingga dia bisa menjadi dirinya sendiri yang bisa diterima oleh masyarakat. Itu sih. Ya Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, kita sudah menyaksikan sedikit cuplikan dari video tentang sebuah keluarga yang mengalami pergumulan di dalam kesehatan mental. Saya akan kembali kepada Bu Vivian. Bu Vivian, setelah melihat tayangan tadi ya Bu, apa nih yang seharusnya dilakukan orang tua ketika anaknya itu mengalami masalah ya di dalam kesehatan mental? Karena kalau saya melihat itu begini Bu, kan kalau tadi dibilang ada reaktif depression ya Bu ya. Nah itu kan kita ini kan sering gitu mengalami depresi. Saya juga pernah mengalami depresi gitu. Apakah itu normal gitu Bu? Jadi sejauh mana gitu kita ini bisa tahu bahwa ini yang perlu dibantu atau seperti apa menurut Bu Vivian? Reactive depression itu adalah sesuatu yang normal. Semua orang mengalami. Kita di dunia ini tidak ada orang yang hidup kekal di dunia. Selalu ada yang meninggal, kehilangan orang yang dikasihi, ada orang bahkan kehilangan pekerjaan, ya kehilangan juga yang entah ini yang orang yang penting, bukan hanya orang penting tapi juga termasuk segala hal yang kita ingin capai tapi nggak bisa. Lah ini adalah bagian dari kehidupan. Reaktif nggak apa-apa. Jadi asal orangnya masih bisa berfungsi. Nah tadi kan definisinya dia bisa mampu menghadapinya, masih bisa berfungsi. Ya sedih-sedih tapi masih bisa berfungsi, masih bisa melakukan hal-hal gitu. Jadi ada yang memang normal gitu ya Bu ya. Yang nggak berfungsi itu adalah seperti seorang yang saya pernah bantu, dia adalah nggak bisa berfungsi. Dulunya itu manajer suatu perusahaan, akhirnya bangun tidur pun nggak bisa. Bukannya karena sakit penyakit yang lain, tapi karena depression yang bukan reaktif depression ini. Jadi karena itulah dia nggak bisa berfungsi lagi untuk bekerja. Bahkan di rumah untuk makan itu juga susah gitu. Jadi hubungan dengan orang keluarga juga susah. Jadi nggak bisa berfungsi. Nah itu. Jadi hanya sembunyi di kamar terus. Nah itulah yang nggak boleh. Kalau anak gimana Bu? Kalau kita tahu anak yang mengalami gangguan gitu Bu, menurut Bu Vivian seperti apa? Kayak tadi di tayangan video gitu. Jadi kalau anak ya mungkin bisa juga kita melihat anak ini kok menyendiri, tidak mau ya berhubungan dengan orang tua, juga sekolah mengalami kemunduran, juga dia ini mungkinnya dia ini menjadi withdrawn jadinya begitu, atau malah menjadi yang sangat aktif sekali memperbuat sesuatu tapi memanipulasi orang lain. Tapi depression biasanya itu adalah dia malah tidak bisa berbuat apa-apa, angkanya turun dan lain sebagainya gitu. Yang
Tadinya malah dia masuk ya begini merenung terus ya nggak bisa gitu. Nah kalau di sini Bu Eni pernah dengar tentang mental state of the world report yang baru keluar permulaan bulan Maret ini? Belum Bu. Nah ini ada daftar mental state of the world list, ini negara mana yang paling sehat mentalnya. Ternyata negara yang paling sehat mentalnya itu adalah Republik Dominika dan Sri Lanka. Nah itu padahal di dalam daftar World Happiness Report mereka termasuk Republik Dominika itu nomor 73 dan Sri Lanka nomor 112. Loh apa yang terjadi? Kok bisa seperti itu Bu? Ya tapi mentalnya itu yang paling sehat. Ternyata diselidiki, mereka juga sendiri heran. Diselidiki itu ternyata yang ada 3 hal yang mempengaruhi kesehatan mental. Yang pertama adalah hubungan keluarga. Jadi hubungan keluarga yang sehat dan kuat, saling mendukung. Nah ini tidak harmonis, ya bukannya bertengkar, harmonis ya, saling semua mendukung dan berelasi dengan orang lain yang baik, itu yang juga saling mempengaruhi. Nah sekarang banyak orang yang keluarga ini yang ya semua urus-urusan sendiri, terpecah belah. Nah hal yang kedua adalah penggunaan HP. Nah ini penggunaan HP, keluarga ini semua ada HP-nya sendiri-sendiri, kamu di duniamu, aku duniaku. Dia dunia ini tidak ada hubungan satu dengan lainnya, semua sibuk dengan HP-nya sendiri. Nah ternyata penggunaan HP yang dibatasi itu lebih sehat. Dikatakan semakin dini seseorang itu menggunakan HP, semakin parah nanti dia dalam hal kesehatan mentalnya. Ada pengaruhnya ternyata ya Bu Vivian. Itu nanti ini makin parah. Nah jadi zaman sekarang memang internet penting. Betul. Nah kita butuh untuk bekerja, untuk pelayanan, untuk macam-macam hal informasi yang penting yang dapat dipercaya. Tapi kalau menjadi kecanduan, nah itu yang nggak boleh. Nah jadi itulah sehingga tadi dikatakan hubungan keluarga bisa retak, hubungan teman retak. Itu kalau dengan HP-nya masing-masing, dunianya sendiri-sendiri. Nah hal yang ketiga yang penting adalah makanan. Namanya ultra processed foods. Jadi makanan yang diproses itu tidak healthy, ya nggak sehat. Nah ini dikatakan 3 kali lipat lebih cepat kena mental health, gangguan mental health. Kalau makanannya nggak sehat. Jadi makanan yang ultra processed food itu bagaimana? Yang banyak pengawetnya, pemanisnya, perasanya, dan juga makanan ini supaya tahan lama. Nah itu juga yang diproduksi secara massal. Nah juga yang enak seperti es krim. Wah, es krim juga termasuk. Iya. Jadi terlalu banyak makanan yang ada hamnya, sausage, chip itu yang enak, krek dimakan itu. Dan juga yang instan itu yang bisa cepat dimakan. Juga minuman seperti Coca-Cola dan juga alkohol, ya termasuk whisky, gin, rum. Nah ini ternyata mengganggu gangguan mentalnya itu lebih cepat. Itu ini yang membuat 2 negara tadi itu lebih sehat karena mereka lebih mengutamakan apa? Kurang yang namanya HP itu, hubungan keluarganya lebih dekat. Dan juga mereka itu makan makanan yang bergizi, buah-buah segar, sayur-sayur yang segar begitu. Jadi selain itu orang tua perlu memperhatikan kesehatan mental anaknya itu termasuk apa? Ya, membuat ada hubungan yang baik dengan Tuhan. Ya, orang tuanya sendiri dan juga anak-anaknya. Dan juga mengutamakan hubungan antara orang tua dengan anak itu yang lebih penting. Hubungan 80%, 20% itu beritahu kalau anaknya salah-salah ini itu. Tapi seringkali orang yang itu yang diutamakan. Itu yang 80% kebalik ya Bu. Ya. Nah, itulah. Dan juga orang tua punya waktu untuk bermain, ya mainan yang bisa ada waktunya mereka berdua, entah olahraga, entah apa, bukannya malah HP-HPan orang tua, bukan. Nah itu, jadi termasuk
bisa bermain, anak juga diberi tugas tertentu, bisa dibantu untuk melaksanakan sampai selesai, ya, didorong gitu. Ya kalau enggak bisa, bisa dibantu gitu. Jadi kalau anak itu mampu bisa sendiri melakukan, jangan dibantu semua loh. Anak ini sudah cukup besar masih disuapin, loh yang bisa kok makan gitu. Kalau dia makan cip-cip bisa, tapi kalau makan yang lain harus disuap. Nah itu, jadi itu bawa tas ini harus mama, semuanya papa lah. Itu ya anaknya kan bisa bawa sendiri. Setelah ini semua nggak beres, ya kok dibereskan, anak suruh bereskan juga gitu. Dibiasakan ya Bu ya, seperti itu. Itu tanggung jawab. Dia ini menumpahkan sesuatu, ya ditanggung jawab untuk membersihkan di situ, diberesin. Ya orang tua membantu, tapi anak juga bertanggung jawab. Nah begitu juga kalau anak ini sudah berusaha keras, kita memuji untuk caranya dia ini loh, mau berusaha. Nah ini dia berusaha untuk mencapai sesuatu, ini kita bantu dia. Nah juga membantu anak diajar sopan santun, budi pekerti, juga dibantu untuk dia ini selain di dalam, nggak semua orang itu baik secara akademis. Nah, mungkin anak ini bisa baik di dalam bidang olahraga atau kesenian musik atau lain sebagainya. Nah ini jadi ada kemampuan, jadi nggak merasa minder begitu, bisa mampu. Kalau dia ini nggak bisa, ada sesuatu yang dia bisa lakukan, kita bantu anak ini mencari jalan keluar. Nggak semuanya dicari orang tuanya cari, tapi dibantu. Kira-kira menurut kamu gimana? Jadi dibantu supaya ada jalan keluar. Jangan nuruti anak yang kalau semuanya nggak berhenti itu karena anak nggak punya pengalaman. Tapi dia dicarikan jalan keluar, bantu dengan anak juga. Dan jangan melakukan kekerasan, baik fisik juga emosi ya, verbal juga ya Bu. Iya. Dan penelantaran itu jangan dilakukan. Nah, itu bisa membantu. Ya. Jadi sebenarnya bisa ya Bu ya, maksudnya orang tua itu membantu anak di dalam kesehatan mental, yaitu menjaga relasi, penggunaan gadget, kemudian juga memberikan makanan yang sehat, bermain bersama, memberikan tanggung jawab, itu bagian dari yang perlu dilakukan oleh orang tua. Betul. Oke. Ya. Bu Vivian, kalau gitu, kalau tadi menyinggung soal gadget ya Bu ya, berarti ini ada kaitan nih, ada antara perilaku adiktif dengan kesehatan mental ya Bu. Betul. Gitu ya Bu ya. Iya. Misalnya pornografi, termasuk gadget atau yang lain gitu. Betul, adiktif itu banyak orang mikir adiktif itu hanya obat-obat terlarang atau alkohol. Ya ternyata juga termasuk gadget. Ya, itu juga di situ. Jadi nggak perlu penggunaannya gadget itu penting, tadi saya katakan, yaitu perlu ada batasannya, ada boundary itu. Ya, itu. Dan semakin dini menggunakannya, semakin nanti lebih susah, tadi penelitian mengatakan seperti itu. Jadi kalau ini orang menggunakan hal-hal yang bisa narkoba tadi itu, ya bisa adiktif, ya alkohol, begitulah. Ya perlu dihindari hal-hal seperti itu. Apa tuh yang bisa dilakukan Bu untuk orang-orang yang adiktif ini Bu? Nah, untuk orang-orang yang adiktif ini, kalau anak-anak ya jangan, kalau kecuali orang yang punya orang tuanya ada masalah ya, di narkoba, dulunya waktu di rahim sudah narkoba. Nah itu susah. Tapi kalau enggak ya kebanyakan ini, saya pernah ketemu sama orang, anak ini baru lahir itu supaya senang, anaknya nggak rewel, itu namanya gadget itu di depannya untuk segala sesuatu, untuk yang mau makan lah, untuk supaya anak ini diam nggak rewel, itu gadget. Nah itu hal yang salah sebetulnya. Itu pengganti daripada kehadiran orang tua. Orang tua sibuk, aku mau sibuk apa? Ternyata orangnya sibuk sendiri, gadgetan sendiri. Supaya anaknya disuruh gadgetan juga sendiri ya Bu. Ya itu. Nah itu, jadi kita tahu batasannya di mana, gitu. Ya. Jadi memang ada kaitan ya antara perilaku adiktif dengan kesehatan mental seseorang. Betul ya. Jadi kalau adiktifnya itu tadi ternyata pornografi seandainya, nah ini ya diajari jangan melakukan itu lagi. Itu kalau anak
nanti dia ini, saya tahu ada satu orang anaknya ini pornografi karena apa? Orang tuanya sendiri lihat pornografi. Begitu. Jadi anaknya itu tadi yang dilihat orang tua apa dia ingin lihat. Jadi meniru. Nah, itu. Dan itu akhirnya membuat ada seorang yang dia akhirnya kehidupan seksualnya nggak beres. Gitu. Yaitu membantu dia supaya bertobat kembali pada Tuhan. Tuhan akan membantu mengubah semuanya itu. Oke. Nah, bagaimana nih Bu kalau misalnya ada keluarga atau orang yang kita kenal, orang dekat, bagaimana kita bisa mendukung mereka untuk kesehatan mental ini Bu? Kalau mereka mengalami gangguan gitu, apa yang kita bisa lakukan ya Bu Vivian? Nah, ini ada langkah preventif, ada langkah kuratif ya. Jadi gangguannya itu supaya membantu keluarga, ya kita terutama yang membantu dia cari tim medis ya, dilihat dulu apa gangguannya. Yaitu kalau itu tim medisnya sudah dibereskan, kita juga membantu yang lain-lain. Nah, dalam keluarga mungkin carilah supaya ini bisa tetap aktif, berolahraga lah gitu. Jadi daripada di depannya gadget, ya dibantulah untuk cari olahraga, entah berenang, entah main basket, entah apa gitu, bersama-sama begitu. Olahraga baik untuk orang tua loh, orang tua yang juga banyak gerak-gerak itu lebih sehat. Nah gitu ya. Jadinya aktif, berolahraga. Dan juga ini kalau orang katakan bahwa aku ini nggak ada uang untuk ke gym, nggak harus ke gym, jalan-jalan sekitar di rumah juga bisa sudah. Pokoknya itu adalah lebih baik daripada duduk diam. Dan hal yang lain yaitu melakukan sesuatu, melakukan sesuatu yang disenangi oleh orang itu. Apa dia yang senang itu dilakukan. Seandainya dia senang jalan-jalan, dibantu untuk jalan-jalan gitu. Dan juga membantu orang itu mempunyai tempat yang rasa aman dan rasa dia ini bisa tenang gitu. Jangan Pak ribut di rumah itu, ribut bertengkar satu dengan lainnya, ya nanti tidak bisa. Dan membantu dia dekat sama Tuhan, berdoa, baca firman Tuhan, mendengarkan musik dan lain sebagainya. Juga ada rutinitas. Itu harus ada rutinitas. Jadi setelah bangun pagi itu apa? Nah, kadang-kadang bingung orang kalau gangguan mental, bangun tidur itu mau apa? Nah, jadi ada rutinitas. Ya selain itu jadi rutinitas termasuk bangun pagi, lalu diajak berdoa, ada meditasinya, baca firman Tuhan, lalu ada olahraganya, makan pagi, lalu berrelasi, rekreasi sekolah dan lain sebagainya itu. Dan untuk itu supaya nggak ganggu tidurnya, coba berusaha tidur awal. Ada orang ganggu mental ini sepanjang malam nggak tidur tapi dengan gadgetan. Terus itu jadi harus ada tidur awal, ada cukup tidur, dan juga baik pada dirinya sendiri, dibantu. Baik diri sendiri itu apa? Ya memperhatikan kebersihan, mandilah, ganti pakaian, dan makan teratur yang sehat, begitu ya. Dan juga memohon Tuhan membantu, dan coba kalau bisa ada dibantu oleh tim medis kalau memang butuh. Nah itu kadang-kadang orang sama sekali nggak bisa tidur. Itu kalau perlu dari bantuan tim medis. Juga dibantu orangnya mempunyai perspektif yang benar. Semuanya bukannya negatif, tapi yang positif. Ya sesuatu memangnya nggak baik, tapi di yang nggak baik ada positifnya. Gitu. Kadang-kadang hanya pikirannya aja, bukan sesuatu yang sesungguhnya. Ya gitu yang apa? Jadi kita bantu perspektif yang benar, dilihat dengan pandangan yang positif. Di balik hal yang kurang baik, kita bisa belajar segi positifnya apa, dan juga belajar bersyukur. Kalau nggak bisa, ya ini kita bantuan daripada dokter, juru rawat, ya juga konselor, dan juga ada anggota keluarga, ada hamba Tuhan, teman-teman di gereja, dan itu yang bisa dipercaya. Nah ini, lalu juga kalau ada keadaan darurat,
orangnya ini ternyata mau mengancam mau bunuh diri, nah ini lain lagi. Ini harus cepat-cepat ditangani dan lebih intens bantuannya gitu. Jangan sampai dia bunuh diri gitu. Jadi kalau misalnya orang tua sudah melakukan yang semampunya, misalnya mengajak berolahraga, berelasi dan lain sebagainya, tapi kalau itu masih kurang ya perlu orang lain ya Bu Vivian ya, jelas, misalnya konselor, psikiater gitu Bu, untuk dapat menolong mereka yang mengalami gangguan gitu ya Bu. Betul, satu tim. Itu satu tim. Ya. Jadi orang tua sendiri nggak bisa, psikiater sendiri yang nggak bisa. Jadi juga psikiater sama-sama, termasuk orang tua, dan itu termasuk konselor, termasuk hamba Tuhan, termasuk teman-teman, gitu semua. Gitu. Jadi itu satu paket gitu ya Bu ya. Ada teman, ada keluarga, ada konselor juga, ada psikiater yang bisa sama-sama membuat mereka yang mengalami gangguan kesehatan mental menjadi lebih sehat ya. Betul. Oke. Teamwork. Terima kasih Bu Vivian. Nah ini ada satu pertanyaan terakhir nih Bu. Tadi kan sempat ngomong tentang relasi dengan Tuhan ya. Apakah benar nih Bu, orang yang mengalami gangguan kesehatan mental itu berarti dia kurang deket nih sama Tuhan, atau dia punya dosa nih yang dia sembunyikan, atau menurut Bu Vivian gimana? Nah ini memang kalau orang berdosa, seringkali orang berdosa itu terpaus dosanya itu selalu dilakukan dalam hal sembunyi-sembunyi supaya nggak orang tahu toh. Nah ini tapi hati nuraninya mengetuk dia, nggak bisa tenang. Nah itu tapi meskipun dia sembunyi tapi Tuhan tahu. Nah itu jadi bereskan pada Tuhan secepat mungkin. Ya mengaku dosa, ya juga membantu Tuhan, membantu minta bantuan dari Tuhan supaya apa? Secepat mungkin ya ini dibereskan supaya ini mengakui lah kesalahannya, dibereskan. Karena kalau tidak ya ini dosa bisa membuat orang bisa gangguan mentalnya, apa nggak bisa tidur lah dan lain sebagainya seperti itu. Nah, juga menjadi depresi dan lain sebagainya. Dan pertengkaran, apalagi itu pertengkaran dengan keluarga kalau sesuatu dosa yang terjadi. Nah itu memang bisa terjadi. Perlu dibereskan. Tetapi nggak semua gangguan mental karena dosa. Tadi kan sudah disebutkan, ya itu orang gangguan mental bisa karena keturunan. Ya juga karena ada faktor lingkungan, yaitu juga yaitu kalau dia ini makan obat terlarang waktu di dalam rahim, anak ini sudah punya gangguan. Nah, juga lingkungan keluarga, nah itu juga bisa mengganggu, dan juga kimianya di otak ini ada gangguan begitu. Tapi memang dosa, jadi kalau disimpulkan tuh dosa itu bisa membuat orang mengalami gangguan kesehatan mental, tapi juga Tuhan kita juga bisa menjadi tempat untuk kita ini ya Bu Vivian, tempat kita mengadu juga ya Bu, ketika kita mengalaminya. Membereskannya. Saya dulu pernah bantu orang yang dia memangnya berdosa, ya dia akhirnya bertobat, akhirnya Tuhan sembuhkan, gitu. Itu termasuk orang ini tadinya nggak bisa berbuat apa-apa, maksudnya itu bangun tidur aja nggak bisa, gitu. Mau kerja ya nggak bisa, mau berrelasi dengan siapa-siapa nggak bisa, karena yaitu dia diketuk oleh Tuhan hatinya, akhirnya dibantu untuk dia bertobat, akhirnya dengan itu dia membaik. Itu karena sesuatu dosa. Ada nggak firman Tuhan yang bisa menjadi ini Bu, apa namanya, ketika kita mengalami gitu, ada nggak firman Tuhan yang kira-kira bisa menolong kita gitu Bu? Kalau memangnya dia itu karena dosa tadi itu, yaitu kita datang kepada Tuhan, yaitu firman Tuhan mengatakan apa? Jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni dosa kita, menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi mengakui, membereskan, memulai yang baru. Percaya kalau Tuhan mengampuni dia juga ya. Jadi memulai yang baru, nggak apa-apa. Jadi supaya sehat. Lalu juga kalau banyak orang
ada gangguan mental itu karena khawatir. Ya. Ya, kita harus tahu firman Tuhan yang mengajarkan apa? Jangan khawatir tentang apapun juga. Ya. Tetapi nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi kalau ada sesuatu nggak usah khawatir, doa dan pengucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi minta pada Tuhan, Tuhan yang akan membantu. Dan kalau memangnya ada depresi, berseru pada Tuhan. Jadi dikatakan Mazmur 34:18, orang benar berseru, Tuhan mendengarkan. Ia melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Kita minta Tuhan menolong. Jika ada dukungan tadi itu orang-orang yang lain. Ya, Tuhan itu adalah gunung batu kita. Dan Tuhan itulah pertahanan penyelamat kita. Dan juga kita bisa berlindung, Tuhan menolong pada kita. Berarti bersyukur ya, kita sebagai orang Kristen kita punya Allah yang setia, dan ada banyak firman Tuhan yang bisa menolong kita ketika kita di dalam masalah di dalam kesehatan mental ya, Bu Vivi. Betul. Bahkan kalau ada orang yang saya pernah bantu berdoa pun nggak bisa karena depresi terlalu mendalam. Nggak apa-apa. Cuma berdoalah, Tuhan tolong aku, sudah cukup begitu ya. Ya, Tuhan tolong aku. Baik, Bu Vivian, terima kasih untuk penjelasannya, Bu. Apakah ada closing statement dari Bu Vivian? Nah, saya akan mengatakan kesehatan mental itu penting. Ya, perlu kita perhatikan. Tapi kalau hidup kita ini memang ada dosa, datanglah kepada Tuhan. Tuhan memangnya akan membantu kita. Dunia ini dosa, ada tantangannya banyak. Banyak orang bisa membuatkan kita ini sakit hati. Betul. Dan juga membuat kita depresi. Dengan bantuan Tuhan dan para profesional, kita bisa menghadapi itu. Kita nggak bisa sendiri, tapi ini ada bantuan Tuhan, para profesional, ada dokter, ada konselor, dan juga ada keluarga, teman-teman, semua ini bisa membantu kita menghadapi, bisa menang atas gangguan mental ini. Sekali lagi saya berterima kasih untuk penjelasan yang begitu lengkap ya, Bu Vivian, sehingga membuat kita ini lebih mengerti tentang kesehatan mental, dan saya berharap juga ini membuat Bapak Ibu Saudara sekalian menjadi lebih aware dengan keadaan sekitar kita, dan mungkin ini bisa menjadi refleksi buat kita semua ya, nih saya ada di mana nih, apa yang sudah saya lakukan, terutama mungkin ada keluarga-keluarga yang mengalami masalah di dalam kesehatan mental. Ya. Sekali lagi terima kasih Bu Vivian. Jangan malu kalau memang mengalami. Iya, betul. Baik, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, tadi kita sudah melihat sedikit cuplikan dari video yang menceritakan tentang sebuah keluarga yang bergumul di dalam kesehatan mental. Nah, bagian kedua dari video ini akan menceritakan kesaksian dari keluarga tersebut secara lengkap dan bagaimana mereka bisa menemukan kasih Tuhan di tengah-tengah air mata kesedihan dan air mata kebahagiaan. Kami berharap Bapak Ibu bisa menyaksikan video yang kedua. Baik, Bu Vivian, apakah bisa menutup di dalam doa, Bu, untuk kita semua? Ya, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Engkaulah Allah yang sempurna. Engkau Allah yang memperhatikan anak-anak Engkau yang di dalam pergumulan. Tuhan, kami percaya Engkau tidak meninggalkan. Engkau adalah Allah yang penuh kasih, adalah murah hati. Bantu kami semua Tuhan, supaya bijaksana dalam menggunakan hal-hal yang ada di sekitar kami masing-masing. Tuhan, Kau tolong supaya kami masing-masing bisa bijaksana dalam hal-hal yang bisa membuat kesehatannya, mentalnya menurun. Kami bisa membatasi, dan Tuhan tolong juga Tuhan supaya ada di dalam keluarga cinta kasih Tuhan Yesus, juga ada perhatian satu dengan lainnya. Keluarga besar Kristen juga menolong satu dengan lainnya. Tolong kami semua Tuhan,
juga bijaksana dalam hal-hal yang kami lakukan, supaya orang-orang yang anak-anak Tuhan kasihi bisa sehat secara mentalnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus doa syukur. Amin. Amin. Terima kasih Bu Vivian. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Sampai ketemu di video yang kedua. Tuhan memberkati.